Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di MNC News Now. Kontingen SEA Games Indonesia berhasil memenuhi target posisi 3 besar dalam capaian medali SEA Games 2021 di Vietnam. Tim basket putra berhasil menggoreskan sejarah medali emas perdana sejak keikutsertaan Indonesia di ajang SEA Games pada tahun 1977. Gelaran SEA Games 2021 yang digelar di Vietnam resmi berakhir. Closing ceremony bertajuk Coming Together to Shine digelar di Vietnam Asian Indoor Game Hanoi. Dalam gelaran ini, kontingen asal Indonesia berhasil memenuhi target 3 besar yang dipasang Presiden Joko Widodo. Total 241 medali dengan catatan 59 medali emas, 92 medali perak, dan 80 medali perunggu dibawa pulang ke tanah air. Salah satu medali emas diboyong tim basket putra Indonesia usai menumbangkan perlawanan Filipina 85-81. Torehan emas ini jadi catatan sejarah pertama bagi tim basket putra Indonesia sejak keikutsertaan di ajang SEA Games pada tahun 1977. Berbeda dengan tim basket putra, pasukan merah putih di lapangan hijau justru gagal memenuhi ekspektasi. Tim besutan Shin Tae-yong hanya mampu merengkuh medali perunggu usai tumbang di tangan timnas Thailand, lalu mengunci kemenangan atas Malaysia di duel penalti. Usai gelaran SEA Games di Vietnam, hajatan olahraga Asia Tenggara ini selanjutnya akan digelar di Kamboja tahun depan. Dari Hanoi, Vietnam, tim liputan iNews melaporkan. Dan sejumlah atlet Asia Tenggara lainnya terkejut dan tergiur tentunya ya dengan bonus yang akan diterima oleh atlet Indonesia yang meraih medali dalam ajang SEA Games 2021. Tahun ini nominalnya diprediksi semakin menggiurkan. Pemerintah Indonesia menggelontorkan bonus untuk para atlet peraih medali dalam ajang olahraga internasional. Edisi SEA Games 3 tahun lalu di Filipina, peraih medali emas perseorangan menerima 500 juta, perak 300 juta, dan perunggu 150 juta rupiah. Nah, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali sebelumnya telah memastikan peraih medali SEA Games 2021 Vietnam akan mendapat bonus dari pemerintah. Namun, Menpora belum bisa menyebut nominal bonus yang akan diterima oleh para atlet ini. Ya pemirsa, salah satu cabang olahraga yang berjaya dan mempersembahkan dulangan medali emas bagi Indonesia dalam ajang SEA Games 2021 adalah voli pantai putra. Salah satu atletnya, Gilang Ramadan, membantu Indonesia mempertahankan medali emas di nomor voli pantai putra. Untuk itu, kita akan berbincang langsung dengan atlet voli pantai nasional atau Indonesia, Gilang Ramadan, yang sore ini bergabung bersama kita dalam MNC News Now. Selamat sore, Gilang. Selamat sore, Mbak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat telah mempertahankan medali emas bagi voli pantai putra dan terima kasih sekali telah mengharumkan atau masih tetap mengharumkan nama Indonesia dalam cabang olahraga voli pantai putra ini. Gilang sendiri sebelumnya terima ketika kasih, sudah Mbak, tahu, ucapannya. Sama-sama. Gilang sebelumnya ketika sudah tahu nih dapat medali emas, rasanya sebenarnya kalau misalnya kita mau nanya rasanya sih pasti bangga ya, tapi mungkin apakah ini sesuai dengan target, sesuai dengan goal dalam SEA Games 2021 mempertahankan tradisi emas voli pantai putra ini? Ya Mbak, yang jelas kita bangga dan sesuai target. Sebetulnya ini dari Kemenpora sendiri, target voli pantai itu target utamanya adalah Asian Games dan masuk di Olimpiade Paris. Seperti itu Mbak, target utamanya. Oke, nah medali emas atau capaian di SEA Games 2021 ini tentunya atau menurut Gilang sendiri pasti mendekatkan terhadap target yang utama tadi nggak gitu? Tadi ya Asian Games dan juga Olimpiade ya? Iya. Kalau untuk itu masih sedikit jauh karena kita harus mengumpulkan poin untuk mendekati Olimpiade. Kalau di Asian Games, karena Asian Games diundur, kemungkinan kita akan mempersiapkan untuk Asian Games lebih matang lagi.
sepertinya itu Mbak. Kalau boleh tahu poinnya sekarang berapa? Poin kita sangat kecil Mbak. Kita cuma ada 380 poin, sedangkan yang harus masuk itu lebih dari 2.000 poin. Gitu. Kita Bisa kehilangan lah. banyak. Ya, insya Allah. Makanya kita meminta kepada PB atau Kemenpora kita dikasih kesempatan untuk mengikuti tur-tur sehingga kita bisa mendapatkan poin-poin tersebut gitu Mbak. Kalau boleh tahu berarti incarannya tur-tur apa saja dalam waktu dekat yang harus diikuti oleh tim voli pantai putra kita supaya tadi ya ingin mencapai poin yang diharapkan supaya bisa mengikuti Asian Games dan juga Olimpiade? Yang waktu terdekat ini ada Asian Championship, kalau nggak salah di bulan Juli itu kita tanggal 1 nanti kita mulai merapat lagi ke Padepokan Voli Sentul untuk persiapan latihan. Untuk selanjutnya, tur-tur selanjutnya belum tahu pasti karena masih semua negara masih tentatif gitu Mbak. Oke. Nah, kalau peta kompetisi voli pantai putra saat ini seperti apa sih, Gilang? Negara mana saja yang jadi kompetitor paling berat atau katakanlah apa ya, arch nemesis gitu. Kalau misalnya di film-film kan kita kan ketemu sama negara atau ketemu tim yang biasanya jadi saingan paling berat gitu. Kalau di Asia sendiri kita tim terberat itu ada di Qatar, China, sama Iran, seperti itu Mbak. Kalau yang lainnya Eropa jelas pasti berat, karena secara tinggi badan kita udah kalah jauh gitu. Tapi sekali lagi saya harus bilang bisa lah. Yakin, Masih iya, ada harapan pasti. tentunya ya. Harapannya sangat bagus melihat capaian di SEA Games 2021 ini, kita melihat potensi yang sangat besar gitu untuk bisa menguasai peta kompetisi voli pantai putra secara internasional. Tapi kalau di SEA Games 2021 kemarin bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan nih dari awal perjalanan tim voli pantai putra ini masuk ke gelanggang. Untuk yang SEA Games ini kita persiapan 2 bulan. Kita sudah di bulan puasa pun kita tetap latihan. Dan ya kita memang target untuk mempertahankan medali emas. Ya kita latihan dengan keras, latihan disiplin, terus ya seperti itulah Mbak. Ngomong-ngomong mengenai persiapan, katanya pasangan dalam tim kali ini baru pertama kali ya? Iya, kebetulan dulu pasangan saya sama Danang, sekarang diganti sama Randy. Karena Randy ini juga baru pertama kali ikut SEA Games. Seperti itu Mbak. Oke. Tapi sudah pernah katakanlah berpasangan atau proses adaptasinya, apakah memang chemistry-nya kuat sekali sehingga tadi gitu ada teamwork yang cukup baik langsung walaupun baru pertama kali turun di ajang SEA Games, tapi teamworknya sudah begitu bagus sehingga ya tadi medali emas berhasil kita sabet. Iya. Pertamanya kendalanya sedikit sulit karena memang udah lama nggak pernah pasangan sama si Randy ini, terus ketika itu langsung dipasangkan, pertamanya sedikit sulit Mbak, tapi hari demi hari, latihan demi latihan, kita cocokkan gitu, akhirnya kita bisa mempertahankan medali emas. Oke, melawan siapa yang kemarin katakanlah bisa dibilang tantangan paling berat dalam SEA Games 2021? Thailand ya tentunya ya? Thailand, tentunya Thailand. Mungkin bisa diceritakan bagaimana gaya permainan tim Thailand dan juga kita sebagai Indonesia melakukan strategi seperti apa sehingga kita bisa Indonesia ini, Gilang dan juga Randy bisa memenangkan pertandingan tersebut? Ya, jadi pertama itu kita penyisian ketemu Mbak sama Thailand. Jadi sekarang sistemnya sistem bergu. Indonesia 1 ketemu Thailand 1 dan Indonesia ketemu Thailand 2. Itu kami di grup itu kalah. Di grup itu kalah dulu, akhirnya kita melaksanakan golden match, tapi alhamdulillahnya kita masih dimenangkan dari golden match itu. Nah kemudian di final karena saya sudah tahu strategi tim Thailand seperti apa dan serangan-serangannya seperti apa, kami bisa menang dengan cepat 2-0. Jadi kayaknya kalah di awal itu sekaligus membaca bagaimana gerakan dari tim lawan seperti itu ya? Iya. Nah, Gilang sendiri boleh tahu nggak mengenai kalau misalnya kemenangan atau medali, kan kita tahu juga informasinya para pemenang atau para peraih medali baik emas, perak dan juga perunggu dalam SEA Games 2021 ini rencananya akan diberikan hadiah begitu yang besar. Sudah dapat informasinya nggak? Kisi-kisi hadiah seperti apa sih yang akan diberikan kepada Gilang?
Ini belum ada kabar sampai sekarang, Mbak. Saya juga belum tahu seperti bonus itu kita belum tahu, belum dapat kabar sama sekali. Gitu. Iya, jadi belum dapat bocorannya juga. Kalau dari Tapi ketua kami PB-nya? menunggu, Mbak. Dari ketua PB-nya? Sama, belum juga karena kan SEA Games baru selesai kemarin toh, jadi belum ada kabarnya. Oh. Iya. Kalau harapannya? Kalau harapannya ya mendapatkan bonus terus secepatnya. Nah, cairnya cepat itu sih sebenarnya yang jadi kunci ya, Gilang ya. Iya. Gilang, sedikit katakanlah aku juga pengen dengar cerita ketika ini kan SEA Games atau ajang internasional yang bisa dibilang kan dilaksanakan di tengah pandemi, seperti apa dan perbedaannya dengan ajang-ajang internasional sebelumnya. Protokol kesehatannya seperti apa, kemudian juga tadi ya proses adaptasi karena kan bermain di tengah pandemi dengan sebelum pandemi kan berbeda. Mungkin boleh diceritakan seperti apa? Kalau situasi di venue itu di sana sudah ada penonton, tapi di hari-hari tertentu aja, Mbak. Dan protokol untuk pemain itu sudah ketat karena kita setiap bertanding tetap melakukan PCR antigen itu setiap kita mau main itu. Tapi kalau untuk protokolnya itu karena masih udah mungkin di mana di Vietnam itu udah boleh pakai penonton di sana, Mbak. Iya. Oke, tapi tidak ada sistem bubble kayak zaman dulu gitu, atau ketika awal pandemi baru melanda beberapa negara gitu, sistem bubble nggak ada lagi ya berarti ya? Nggak ada, sudah nggak ada. Oke, siap. Cuma antigen sebelum bertanding antigen tetap harus dilakukan seperti itu ya? Tetap harus dilakukan, iya. Oke, terakhir deh Gilang, sedikit aja ya, masih terkait dengan bonus. Kabarnya 2 kali lipat lebih banyak daripada SEA Games waktu yang di Filipina. Tanggapan Gilang seperti apa? Kalau yang itu sih alhamdulillah, berarti pemerintah sudah memikirkan kita semua, sudah memikirkan perjuangan kita. Amin, Saya tentu. kalau soal nominal kurang paham, cuman kalau ditambahin ya alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Kita yang ada di sini juga mendoakan karena tentu saja prestasi dari teman-teman para atlet nasional yang memberikan medali emas buat kita sampai kita bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Presiden ini kan tentunya adalah suatu apresiasi dan juga prestasi yang sangat besar seperti skalanya nasional, internasional bahkan. Baik Gilang, kita harapkan tadi ya dananya sesuai dengan ekspektasi dan juga cairnya sesuai dengan harapan seperti itu. Terima kasih Gilang, kita doakan perjalanannya lancar menuju Asian Games dan juga Olimpiade. Semakin banyak medali-medali emas yang dibukukan, diambil, disabet untuk Indonesia. Sukses selalu Gilang Ramadan, sehat selalu, salam olahraga. Jaya, terima kasih. Jaya. Ya pemirsa, MNC News Now masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.